Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang dan rasanya enak banget, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan 2 gelas atau 400 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh, garam halus. Lanjut, masukkan 6,5 gelas atau 1600 ml santan, satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga penuh. Gelas keempat penuh. Gelas kelima penuh. Gelas keenam santannya juga penuh ya. Dan untuk yang setengah gelas santan batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita masak. Untuk masak bahannya kita gunakan api kompor sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Nah, untuk santannya teman-teman wajib dimasak ya, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan teman-teman santannya udah mendidih seperti ini. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita bikin adonan, siapkan wadah, masukkan 2/3 gelas atau 300 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung beras batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya. Lanjut masukkan 1/2/3 atau 200 gram tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung tapiokanya batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, sambil nonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir adonan kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 720 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita tambahkan atau kita mix sedikit dengan pasta coklat. Di adonan kedua 720 ml kita masukkan pasta coklat secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan coklatnya tercampur rata. Tujuan kita tambahkan di adonan hijaunya pasta coklat biar hasilnya cantik ya, tidak terlalu ngejreng. Oke teman-teman, kedua adonan yang berwarna udah tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga 480 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, untuk bagian bawahnya kita kukus lapis coklat sebanyak 6 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit atau pastikan lapisannya ngeset atau mengeras ya.
Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya tidak bergelombang dan matangnya merata. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras, nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan lapis kedua coklat. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya nggak ambiar ya. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis coklatnya udah asin atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis coklat yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja, setelah ini masih ada sisa 3 kali lagi kita kukus hingga selesai. Setelah lapis coklat selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 4 kali untuk per lapisnya 120 ml. Dan untuk tiap lapisnya juga kita kukus selama 5 menit ya. Setelah 5 menit, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja. Setelah ini kita kukus aja sisa lapis putihnya hingga selesai. Setelah lapis putih selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih untuk bagian atasnya. Kita kukus lapis hijau sebanyak 6 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja ya teman-teman. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus aja semua adonannya hingga selesai. Untuk lapis hijaunya ini juga kita kukus selama 5 menit ya. Nah, ini udah 5 menit kita kukus. Lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Jangan lupa sebelum kita tuang adonan ke loyang, diaduk-aduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir atau yang keenam. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Langsung aja kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal, cocok buat ide jualan ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Setelah kue lapisnya kita keluarkan, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Perpaduan warnanya cantik banget, hasilnya mulus ya. Langsung aja kita potong kue lapisnya. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Untuk tekstur kue lapisnya ini lembut dan sedikit kenyal ya. Lanjut kita potong kecil-kecil lagi. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Nah, untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongannya teman-teman ya. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya. Semoga suka dan bermanfaat. Lanjut setelah kue lapisnya dipotong-potong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Hasilnya beneran cantik banget, mulus, rapi, menarik ya. Kalau teman-teman bikin buat jualan. Untuk tekstur kue lapisnya lembut dan sedikit kenyal. Untuk makan kue lapisnya kita ambil per lapis ya biar seru. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget. Manisnya pas, lembut, berasa santannya, gurih, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.